Benua Afrika kaya akan sumber daya alam yang tersebar di 54 negara. Di antara banyaknya wilayah Afrika yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang paling banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi menjadi negara paling kaya di dunia. Hal ini dapat diketahui dari Sungai Kongo, di mana sungai ini adalah sumber air dari wilayah ini. Iklim tropis dan khas hutan tropis juga menjadi salah satu penyebab suburnya daerah ini. Selain itu, Kongo memiliki sumber daya alam yang bernilai seperti emas dan koltan yang merupakan kandungan dalam komponen sirkuit elektronik seperti telepon seluler dan komputer. Bahan dasar pembuatan bom atom juga dapat ditemukan di wilayah Kongo, yaitu uranium. Meskipun Kongo bisa dibilang adalah negeri yang makmur akan sumber daya alam, pada realitanya masyarakat Kongo tidak bisa hidup sejahtera karena adanya eksploitasi dan konflik bersenjataan. Salah satu wilayah di Kongo yang menjadi sumber eksploitasi adalah wilayah Kivu Utara yang merupakan salah satu provinsi di wilayah Republik Demokrasi Kongo. Tambang koltan yang terletak di Kivu Utara adalah salah satu wilayah yang paling sering dieksploitasi. Tambang ini dikendalikan oleh milisi yang selalu siap membantai warga desa jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Hal ini karena koltan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Harganya bisa menjadi berlipat ganda bila dijual ke perusahaan global besar. Daerah tersebut merupakan contoh bahwa meskipun mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam tersebut tidak dapat mereka nikmati. Masyarakatnya merasa terancam oleh adanya eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka, sehingga wilayah-wilayah tersebut kerap kali ditemui konflik-konflik bersenjata untuk memperebutkan sumber daya alam tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan anugerah, namun di lain sisi kekayaan sumber daya alam tersebut juga dapat menjadi petaka. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, negara-negara di benua Afrika tidak dapat menikmati kekayaan alamnya. Hal ini perlu ditanyakan, kenapa negara-negara di benua Afrika yang memiliki banyak sekali sumber daya alam tidak bisa menjadi negara paling kaya di dunia? Ternyata hal ini disebabkan karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara. Salah satunya yaitu perusahaan multinasional yang dapat ditelusuri diduga melanjutkan sejarah eksploitatif. Menurut laporan Oxfam pada tahun 2010, perusahaan multinasional menghindari pembayaran pajak atas pendapatan sebesar 40 miliar US dollar melalui praktik yang disebut trade mispricing, di mana perusahaan secara artifisial menetapkan harga barang atau jasa yang dijual antara anak perusahaannya untuk menghindari pajak. Dengan tarif pajak perusahaan rata-rata sebesar 28% di Afrika. Ini setara dengan hilangnya pendapatan pajak sebesar 11 miliar US dollar. Hal ini setara dengan 6 kali jumlah yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pendanaan perawatan kesehatan di negara-negara yang terkena Ebola. Setelah Perang Dunia II, melalui ikatan politik, keamanan, ekonomi, dan budaya, Prancis mempertahankan cengkeraman yang kuat di Afrika, baik untuk melayani kepentingannya maupun mempertahankan benteng terakhir prestisi kekaisaran. Perusahaan-perusahaan Prancis mengklaim hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ditemukan di negara-negara Afrika. Prancis memiliki hak pertama untuk membeli semua sumber daya alam yang ditemukan di wilayah bekas jajahannya. Negara-negara Afrika juga tidak diperbolehkan mencari mitra lain secara bebas karena preferensi diberikan kepada kepentingan dan perusahaan Prancis di bidang pengadaan publik. Banyak orang Afrika yang mempertahankan bahwa Prancis telah berada di garis depan dalam perbudakan, kolonisasi, dan pemerkosaan di benua mereka dengan mencuri emas, berlian, dan sumber daya alam lainnya. Tetapi setelah ditelusuri, baik elit Afrika maupun Prancis tampaknya tidak ingin melepaskan diri dari cengkeraman satu sama lain. Peneliti Paul Bailey dari lembaga pemikir Inggris, Chatham House, menyalahkan para elit yang berniat membela kepentingan pribadi mereka. Pada tahun 1962, Presiden Prancis Charles de Gaulle menugaskan penasehatnya Jacques Foccart untuk membangun Front Afrique, yaitu membangun jaringan kontak pribadi antara kepemimpinan Prancis dan elit bekas jajahan Prancis. Hubungan tersebut seringkali merupakan hubungan yang sangat pribadi, tetapi mereka juga memiliki karakter yang buram, sangat paternalistik, dan sangat mengontrol. Sebagai imbalan atas perlindungan militer terhadap upaya kudeta dan pembayaran suap yang besar, para pemimpin Afrika menjamin akses perusahaan Prancis ke sumber daya strategis seperti berlian, biji, uranium, gas, dan minyak. Hasilnya adalah kehadiran kuat kepentingan Prancis di benua itu, termasuk 1.100 perusahaan, sekitar 2.100 anak perusahaan, dan portofolio investasi terbesar ketiga setelah Inggris Raya dan Amerika Serikat. Peran berbagai aktor protagonis yang terlibat. Yang pertama yaitu FAO atau Food and Agriculture Organization. David Perry mengatakan bahwa Afrika sangat membutuhkan tindakan di tingkat nasional, regional, dan global dalam mengatasi korupsi dan eksploitasi. Hal ini beliau sampaikan dalam acara tingkat tinggi yang diselenggarakan di Addis Ababa oleh Uni Afrika. Mengenai hal ini, menurut Mr. Perry bahwa sumber daya alam merupakan salah satu ibu kota terbesar untuk Afrika. FAO berada di garis paling depan untuk mendukung Uni Afrika dan berbagai negara anggota. Berbicara atas nama Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, Joseph Lionel Correa Sako menyatakan bahwa memenangkan perang melawan korupsi dan eksploitasi sumber daya alam merupakan persyaratan mendasar bagi Afrika untuk mencapai kemakmuran ekonomi, perdamaian, dan stabilitas untuk rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu PBB atau yang kita kenal sebagai United Nations mengatakan bahwa orang yang tinggal di Afrika Sub-Sahara bergantung pada hutan untuk mata pencarian mereka sebanyak lebih dari 70%. Namun, aliran manfaat yang dihasilkan dari sumber daya ini berkurang seiring waktu karena
Sebagian besar sumber daya ini digunakan secara tidak berkelanjutan, sementara yang lain hilang melalui kegiatan ilegal. Terkait dengan berbagai isu yang terjadi, PBB menanggapi bahwa pengolahan dampak ekonomi dan lingkungan dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam perlu ditangani strategi para aktor. Yang pertama yaitu FAO atau Food and Agriculture Organization yang bekerja sama dengan organisasi mitra untuk pengolahan hutan, satwa liar, dan perikanan berkelanjutan dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam Afrika. FAO juga bekerja sama dengan Komisi Uni Afrika dan berbagai negara anggota dalam meningkatkan kebijakan dan mekanisme pada tata kelola sumber daya. Program dukungan dan kemitraan FAO berjalan dengan baik, termasuk program pada penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan FAO UE. Kemudian ada juga strategi dari PBB atau United Nations yang dimana kantor UNEP mendukung Afrika mengenai keputusan dalam menangani sumber daya alam dengan mencari solusi di tingkat nasional, regional, dan lokal. Mantan Sekretaris Jenderal PBB atau Kofi Annan pada tahun 2013 meminta Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk memanfaatkan kekuasaan para pemimpin G8 Inggris untuk memerangi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam industri pertambangan di Afrika. Hal ini melihat bahwa banyaknya negara-negara yang mengeksploitasi sumber daya alam di Afrika namun tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Atas permintaan Kofi Annan, David Cameron berjanji bahwa akan memasukkan pembahasan perdagangan atas Komite Afrika dengan sistem transparan serta pendapatan pajak yang adil ke dalam agendanya dalam pertemuan para pemimpin G8 di Belfast. Pembahasan selanjutnya adalah prospek keberhasilan. Yang pertama dari United Nations, tindakan yang dilakukan oleh UN ini mendapat respon positif dari Rosie Serp, anggota grup kampanye dari Global Witness. Beliau mengatakan bahwa isu ini harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Mengingat sosok yang sangat dihormati seperti Kofi Annan sampai menyuarakan kritisasinya mengenai kurangnya transparansi dalam penanganan usaha pertambangan di Afrika. Semua ini tentu dilakukan demi kemajuan dan perkembangan Afrika itu sendiri. Selanjutnya dari organisasi Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO, program yang dilaksanakan FAO ini didukung oleh berbagai negara. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk melaksanakan program-program yang dilakukan FAO. Di antaranya terdapat di 11 negara yang memberikan bantuan teknis dan keuangan yang ditujukan untuk menekan ilegalitas di sektor perkayuan. Jadi untuk membebaskan benua Afrika dari eksploitasi yang sudah terjadi saat ini, diperlukan usaha yang sangat besar. Program-program yang telah dibuat para aktor protagonis untuk melindungi Afrika tidak menjamin bahwa mereka mampu menolong Afrika. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih banyak negara-negara yang masih mengeksploitasi benua Afrika. Kontribusi pemerintah negara-negara di benua Afrika juga menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan usaha yang dilakukan PBB dan FAO. Jika pemerintah itu sendiri tidak melakukan apapun untuk membebaskan diri dari eksploitasi, maka usaha yang dilakukan oleh PBB dan FAO tidak akan berhasil. Dalam menganalisis kasus ini, kelompok kami menggunakan teori neoliberalisme. Teori neoliberalisme ini adalah salah satu teori dalam hubungan internasional yang secara umum ini merupakan sudut pandang yang berfokus pada ekonomi politik, permasalahan atau isu-isu lingkungan, dan juga isu-isu hak asasi manusia yang akhir-akhir ini merambah masuk dalam agenda isu law politik. Teori ini juga mencoba menjelaskan hubungan manusia dan masyarakat dengan kaitannya dalam kebebasan ekstrim di semua bidang kehidupan. Terdapat juga 3 alasan mengapa kelompok kami memilih teori ini. Yang pertama, teori ini cukup relevan dengan kasus yang kami bahas. Pasalnya, teori neoliberalisme ini berfokus pada ekonomi politik. Hal ini tentu berkaitan dengan kasus eksploitasi sumber daya alam di benua Afrika. Sumber daya alam tersebut menjadi daya tarik bagi perusahaan asing dari negara-negara lain yang akhirnya menimbulkan konflik dan ketidakstabilan dalam persaingan memperebutkan sumber daya alam ini. Lalu yang kedua, dalam teori ini berfokus pada permasalahan lingkungan. Eksploitasi yang hebat serta konflik yang terjadi akibat perebutan sumber daya alam di negara-negara di benua Afrika ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti menipisnya sumber daya alam serta rusaknya sumber daya alam yang melimpah tersebut. Lalu untuk alasan yang ketiga, dalam teori ini juga berfokus pada isu hak asasi manusia yang termasuk dalam agenda isu law politics. Eksploitasi yang di Afrika ini juga disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu pemerintahannya yang kacau hingga terjadinya pelanggaran HAM. Lalu sikap kelompok kami terhadap eksploitasi sumber daya alam di benua Afrika ini, tentunya kami menolak atau menentang dengan adanya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan terhadap negara-negara di benua Afrika. Alasannya ini yang pertama, karena eksploitasi sumber daya alam ini dapat merusak lingkungan tentunya. Lalu untuk alasan yang kedua, dapat mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya manusia.